Mem muhabbatehe kartaho amkanam kiare jareheho. Sukriya sukriya kalkal lekaba kabukar kecal kalte kalte mereho sikat jawab barokahe barokahe. Yang jawab salamnya semangat, saya doain biar makin berkah. Tahun depan bisa pergi ke Mekah semuanya. Udah daftar belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sarrafal wujuda bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'utsin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang mulia para guru-guru kita tercinta, ada Al-Habib Muhammad Sahab, ada Syekh Fikri Tariq, ada Ustadz Azhar Nasution. Kita doakan Bu, semoga beliau-beliau Allah jaga kesehatannya. Dimanapun beliau berdakwah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu-ibu, bapak-bapak, para pecinta baginda Rasulullah, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Setiap tahun Maulid Nabi kita peringati, kita rayakan, bahkan kita besarkan. Betul Pak? Dari masjid ini ke masjid itu, dari musallah ini ke musallah itu, dari majelis taklim ini ke majelis taklim itu, betul? Karena memang beliau seorang nabi dan rasul yang sedang kita peringati kelahirannya sekarang ini. Bukan sembarang nabi, bukan sembarang rasul. Memang beliau manusia sama kayak kita, tapi beliau bukan sembarang manusia. Dulu pas ketika saya pesantren di Al-Falah Ploso Mojo Kediri, sebelum lalaran Imriti Alfiyah, itu di depannya dibaca syair Pak. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Memang beliau sama manusianya seperti kita, tapi bukan sembarang manusia. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Beliau diibaratkan seperti batu intan permata Pak, yang mahal harganya di tengah-tengah batu kerikil. Alhamdulillah. Pangkatnya paling tinggi dari kenabian, pangkatnya paling tinggi dari kerasulan. Gelarnya baginda Rasulullah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau yang sudah dapat jaminan surga Pak dari Allah, sudah dapat jaminan dihindarkan dari api neraka. Hebat baginda Rasulullah. Beda kayak kita. Kadang ke surga belum pasti, ke neraka mah kayaknya kudu. Iya Pak, iya. Hebat dan luar biasa Nabi kita Muhammad. Bahkan saking hebat dan luar biasanya beliau, sampai-sampai Bu, ada salah seorang tokoh dari India, namanya Mahatma Gandhi. Bapak-bapak kenal sama Mahatma Gandhi? Ibu-ibu kenal? Kenal. Sama Sahrukan kenal? Amitabh Bachchan? Sri Devi? Serintilan? No, yang tukang gosip no. Yang gampang terprovokasi. Kembali ke lab. Mahatma Gandhi ini Pak adalah salah seorang tokoh masyhur, namanya terkenal bahula bien dulu pada masanya. Mahatma Gandhi pernah ngomong kayak begini nih, insya Allah pemirsa Damai Indonesia aku nggak usah pakai diartiin, udah ngerti artinya.
Apalagi jamaah Masjid An-Nawawi, insya Allah udah pada An-Nabawi, ya. Malum Pak, ceramah kalau belum makan begini nih. An-Nabawi, insya Allah udah pada paham artinya. Kata Mahatma Gandhi, Hazrat Muhammad is the greatest of phenomenon on the world. He feared no one but Allah. I said yes when I read it he and his Malaysian Sampanian sepenterenterally. No, pada ngerti no mama. No. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad ini emang orang hebat. Muhammad ini emang orang besar. Muhammad ini memang manusia yang amat sangat terkenal di kolong dunia ini. Tapi kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad ini orang besar, walaupun Muhammad ini orang hebat, he feared no one but Allah. Akan tetapi Nabi kita Maulana Muhammad masih takut kepada Allah Subhanahu. Nih sang idola sesungguhnya. Kalau ada yang ngomong, Pak, saya ini kepala rumah tangga. Rasulullah punya anak, punya istri, betul? Pak, saya ini pedagang, Pak. Rasulullah juga berdagang, betul? Pak, saya anak muda. Rasulullah juga pernah muda. Dari segi aspek manapun, baginda Rasulullah bisa kita jadikan contoh. Yang jadi anak-anak muda khususnya, ayo anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, khususnya yang ada di Nusantara ini. Ayo kalau kita ingin mengidolakan seseorang, yang pertama harus kita idolakan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sudah lama tiada, masih banyak penerusnya, pewarisnya, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz wal ustadzah. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari kiai, insya. Karena dauhnya baginda Rasulullah, Pak, 14 abad tahun yang lalu, baginda Nabi pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman pada umatku yang mana umatku akan jauh dari ulama dan ahli-ahli fikih. Takutnya nanti Allah akan turunkan 3 musibah kepada kita. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan rizkinya. Yang kedua, Allah akan berikan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Masya Allah, satu tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Zaki Mubarak. Betapa banyak peninggalan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan akhlaknya, kejujuran, dan masih banyak lagi. Untuk itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah agar selamat di dunia. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah yang disampaikan oleh guru kita Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Namun sebelumnya Habibana Habib Muhammad Syahab sudah bergeser, sudah bersiap-siap berpindah posisi untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.